Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kami akan menyampaikan beberapa tips untuk melakukan pengaturan akun Google Cendekia atau Google Scholar yang dimiliki oleh Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan sudah masuk ke laman Google Scholar, mengetik di browser dengan alamat scholar.google.co.id atau scholar.google.com. Silahkan bisa dipilih salah satu dan kemudian Bapak Ibu pastikan sudah masuk menggunakan email upi.edu yang digunakan untuk eee, mengelola akun Google Scholar milik Bapak Ibu. Jika sudah login dan sudah terhubung dengan Google Scholar, selanjutnya Bapak Ibu dapat melihat laman profil, daftar artikel, daftar karya yang sudah dipublikasikan dan sudah indeks oleh Google begitu di tombol profil saya dan ini adalah tampilan, Google Scholar. Sebelum kita melakukan pengaturan Google Scholar, kami menyarankan bahwa pengaturan Google Scholar ini dilakukan oleh individu kita secara pribadi. Karena hanya kita pribadi yang, betul-betul mengetahui artikel mana yang, milik kita dan artikel mana yang bukan. Kemudian, jika Bapak Ibu memiliki kesulitan terkait dengan email yang digunakan untuk masuk ke dalam Google Scholar, Bapak Ibu dapat menghubungi layanan CS kami, layanan CS di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola, eee, akun Google Scholar yang kita miliki. Yang pertama, Bapak Ibu, kita hapus artikel yang tidak relevan. Apa saja artikel yang tidak relevan itu? Yang pertama adalah artikel yang bukan karya sendiri, yang kedua adalah karya yang ada kontribusi kita, tetapi tidak mencantumkan nama kita. Yang ketiga adalah karya yang mencantumkan nama kita, tapi ternyata itu bukan karya sendiri, bukan karya kita sendiri, dan itu harus diperbaiki. Kemudian yang terakhir, jika ada duplikasi, maka salah satu harus dihilangkan, begitu ya. Atau di ya dibiarkan saja begitu ya, jangan sampai nanti mengganggu. Tapi yang duplikasi ini mudah-mudahan tidak menjadi pengganggu. Baik, kita lakukan. Mari kita perlihatkan beberapa simulasi contoh bagaimana, kita menghapus beberapa artikel yang bukan milik kita. Cara untuk menghapus, kita pilih artikel yang bukan milik kita, yang sesuai dengan kategori tadi, yang bukan karya kita, contohnya seperti ini bukan karya saya, walaupun mungkin bidangnya relevan, tapi ini karya guru-guru saya, begitu. Kemudian, seolah-olah ada nama kitanya, tetapi itu bukan kita. Ini contohnya yang kedua, ini ada seolah-olah seperti nama saya, begitu, tapi ini bukan saya, karena saya tidak pernah menulis tentang Rodo Mirtone, eee, ini bukan bidang saya lah yang pasti ya, ini bukan bidang saya. Kemudian kita ikut menulis di suatu karya, tapi tidak mencantumkan nama kita. Contohnya apa? Misalkan seperti ini, mungkin saya pernah ikut menulis, naskah tentang di buku kurikulum dan pembelajaran, tetapi di sini tertulisnya tim dosen, sehingga tidak ada nama saya dan ini tidak bisa diakui sebagai bagian dari scholar kita. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang merasa bahwa, "Tapi kan saya berkontribusi." Memang benar. Kita mungkin berkontribusi di dalamnya, tetapi secara data, metadata yang ditampilkan ini tidak ada nama kita. Dan jika kita mengakui, hasil karya ini sebagai bagian dari karya kita,
maka ini akan dianggap sebagai, fraud begitu ya, pengakuan terhadap yang, eee, apa namanya, yang bukan milik kita. Ini mengurangi integritas kita. Kemudian, berikutnya kita coba cari kembali apakah masih ada yang bukan milik saya pribadi, kita akan coba hapuskan. Nah ini bukan milik saya, walaupun namanya sama persis, MR Sutisna, tapi ini bukan hasil karya saya. Ini juga harus dihilangkan. Nah, ini salah satu, eee, kebutuhannya untuk bisa mengidentifikasi adalah bahwa kita sendiri yang melakukannya. Mungkin bisa didampingi tetapi kita harus ikut, eee, me me memilih begitu ya, mengidentifikasi mana yang milik kita, mana yang bukan. Baik, ini saja mungkin yang sudah teridentifikasi, kita langsung hapus setelah di-checklist, diklik ya, kemudian kita pilih hapus dan, seharusnya data tersebut yang tadi sudah tercantum itu akan hilang. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, ini juga yang disarankan adalah bahwa, jika ada tanda tanda bintang seperti ini kita perlu identifikasi kembali, jika, walaupun misalkan 2 artikel ini adalah 2 artikel yang sama persis, tetapi jika judulnya ditulis berbeda, maka kami sarankan untuk tetap dipisahkan. Hadirnya tanda bintang ini sedikit banyak, apalagi tanda coret begitu ya, kalau ada yang tanda coret, kebetulan di sini tidak ada yang tanda coret, hadirnya tanda bintang dan tanda, coret itu sedikit banyak mengurangi integritas tampilan kita, artikel-artikel yang kita munculkan. Sehingga kalaupun memang misalkan ada 2 artikel yang berbeda, misalkan ini, artikel ini pada dasarnya adalah artikel yang sama, tetapi yang satu judulnya ditulis berbahasa Inggris, yang satu ditulis berbahasa Indonesia, dan keduanya sempat disitasi oleh, orang lain, maka sebaiknya ini tetap dibiarkan terpisah, walaupun, ini dipublikasikan di publikasi yang sama. Pun demikian Bapak Ibu, jika terdapat kasus-kasus yang seperti ini, kami sarankan untuk tetap dibiarkan, terpisah. Bagaimana caranya membuatnya kembali terpisah? Klik tombol bintangnya dan kemudian klik, edit artikel, dan di bagian bawah ini ada pilihan untuk pisahkan artikel ini dan tambahkan ke profil saya sebagai entry terpisah. Lakukan untuk semua artikel yang ingin kita pisahkan. Dan pastikan tidak ada artikel orang lain yang ada di artikel, yang ada di sini ya. Kita lanjutkan dan alhamdulillah kini sudah tidak ada kembali yang bertanda bintang, dan insya Allah ini di dalamnya adalah sudah benar-benar, seluruhnya adalah artikel yang, milik, kita pribadi ya, tidak ada yang milik punya orang lain. Selanjutnya, langkah yang kedua yang bisa kita lakukan untuk, eee, melakukan pengaturan terhadap akun Google Scholar kita adalah dengan untuk menghindari terkadang, munculnya artikel-artikel yang bukan milik kita itu karena tiba-tiba muncul padahal kita tidak merasa memasukkan artikel-artikel tersebut, tapi tiba-tiba muncul. Nah, salah satu hal yang harus dilakukan adalah untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi kembali adalah dengan merubah pengaturan pembaruan artikel dari otomatis menjadi manual. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan, klik tombol tanda plus yang ada di bawah profil kita, kemudian klik mengkonfigurasi update terkait artikel, dan kemudian di tampilan ini hanya ada 2 pilihan, Anda perbarui daftar artikel secara otomatis, ada yang, tidak secara otomatis. Nah, sebaiknya kita pilih yang bagian kedua, yang jangan perbaharui profil saya secara otomatis, karena ini akan terkadang algoritma Google juga bisa salah,
bisa salah mengidentifikasi, dianggapnya suatu karya itu sebagai karya kita padahal itu bukan karya kita. Nah gini, kirimkan email agar saya dapat meninjau dan mengkonfirmasi pembaruan. Nah jika dipilih, opsi ini, jika memang nanti ada beberapa artikel yang dianggap sebagai artikel milik kita, maka akan masuk ke dalam email kita beberapa artikel tersebut yang dan kita bisa memilih mana yang artikel kita dan mana yang bukan artikel kita. Perbarui setelan dengan memilih yang, secara manual ya, tidak secara otomatis. Klik perbarui setelan. Nah, langkah-langkah ini dapat, eee, semoga dapat membuat profil, Google Scholar kita walaupun tidak banyak misalkan, tetapi, eee, memang betul-betul itu adalah hasil karya kita sendiri dan, eee, tentu dengan kita lebih banyak melakukan publikasi, kita akan dapat meningkatkan jumlah artikel dan jumlah sitasi. Tentu juga dengan menyarankan kepada mahasiswa kita, kepada kolega untuk, saling sitat, ya, yang relevan tentunya dengan karyanya masing-masing. Terutama dengan mahasiswa yang mengerjakan skripsi, tesis, maupun disertasi atau melakukan publikasi ilmiah di jurnal-jurnal yang bereputasi, baik nasional maupun internasional. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.